Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview hasil pertandingan yang terjadi di arena Piala Dunia 2022 di Qatar, terutama yang main pada dini hari. Juara bertahan Prancis, tim ayam jantan ini mampu mengalahkan Australia. Bahkan mereka bangkit dari ketertinggalan 1-0 dengan gol yang mengagetkan dari Greg Godwin, pemain Australia ini. Dan mereka bisa membalikan keadaan untuk menang dengan telak 4-1. Mental juara Prancis berbicara di sini. Saya pikir wajar. Sebagai tim yang pernah 2 kali juara dunia, ya mereka menikmati permainan ini. Tidak panik dengan gol dari Godwin. Dan mereka memang menguasai jalannya pertandingan. Ball position yang sangat bagus. Pasukan Didier Deschamps ini memang pantas untuk bisa memenangkan pertandingan. Mereka tidak perlu menunggu lama setelah Godwin membuat gol ke gawang Hugo Lloris. Kemudian gelandang dari Juventus, Adrien Rabiot, bisa menyamakan kedudukan penyeimbang ini 1-1 yang membuat titik balik dari permainan Prancis. Sehingga Prancis lebih bergairah, lebih termotivasi untuk bisa menyelesaikan laga ini dengan kemenangan telak. Dan itu terlihat. Ya, di 5 menit kemudian bagaimana kembali aksi dari Rabiot ini, mencuri bola di kaki pemain Australia dan dia bisa menusuk ke kotak penalti untuk memberikan umpan terukur matang yang diselesaikan oleh Olivier Giroud dengan baik sekali. Artinya ketika mereka sudah menyamakan kedudukan dan kemudian berbalik unggul, ini sulit tertahan. Dan Olivier Giroud dalam pertandingan ini membuat brace 2 gol dia. Dia membayar kepercayaan yang luar biasa diberikan oleh sang pelatih, Didier Deschamps, bermain di lini serang. Ketika Karim Benzema itu tidak bisa bermain karena cedera. Kemudian pukulan itu datang dengan Christophe Kunku juga mengalami cedera. Sehingga satu-satunya jalan bagi Deschamps yaitu menempatkan Olivier Giroud. Ini striker veteran yang ada di Prancis dan dia juga ikut menjadi andil besar ketika Prancis menjadi juara dunia 4 tahun silam di Rusia. Dan di kombinasi di depan memang ini orang-orang yang luar biasa, Antoine Griezmann dan Kylian Mbappe. Ya, dan kita bisa melihat setelah mereka unggul, kemudian Mbappe bisa memperlebar ya jarak ya keunggulan di menit 68 babak kedua ketika memanfaatkan umpan Ousmane Dembele dan tandukan dia sangat bagus sekali, dan Mbappe juga berperan dengan gol penutup yang dibuat oleh Olivier Giroud ya, dengan tandukan kepala juga karena ini kan khas bagi Giroud ketika mendapat bola umpan dan dia menanduk bola, ini karakter dia sih terlihat sekali ya, dan dia sangat menikmati ya, bangga dengan apa yang dilakukan Brace ini di pertandingan pertama Prancis di grup D ini, dan mereka menang dengan telak 4-1. Dan pasti Olivier Giroud ini akan terus diandalkan oleh Didier Deschamps. Tidak ada lagi striker sebaik dia sekarang di garis depan. Semoga dia tetap terus aman, sehat, tidak mengalami cedera, dan dia masuk dalam sebuah persaingan memang untuk menjadi top scorer saat ini di Piala Dunia di Qatar. Perjalanan memang masih panjang, tapi 3 poin ini penting buat Prancis untuk membuat mereka sekarang memimpin klasemen di atas. Dan ada keuntungan besar ketika Denmark, lawan mereka terkuat di grup ini, mengalami hasil imbang. Di luar dugaan juga bahwa Christian Eriksen dan kawan-kawan dipaksa main imbang oleh Tunisia. Ya, padahal mereka secara ball position itu kalau melihat dari statistik itu unggul. Ya sekitar 62% berbanding dengan Tunisia hanya 38%. Tetapi mereka tidak mampu bisa mencetak sebiji gol pun. Dari kualitas mereka, kedalaman skuad, saya pikir tim asuhan Kasper Hjulmand ini tuh di atas dari Tunisia. Tapi inilah sepak bola. Setelah Arab mampu mengalahkan Argentina, mengapa tidak dengan Tunisia yang mampu juga menahan Denmark. Padahal Denmark ini mengalahkan Prancis 2 kali di Nations League. Ya, membuat mereka itu tampil dengan sangat bagus, sangat percaya diri ketika menghadapi Tunisia. Nah, Prancis setelah mendapatkan 3 poin, ini akan terlibat dalam duel melawan Denmark di pertandingan kedua mereka. Ini juga sangat menentukan, seru. Menentukan bagi Denmark, kalah Denmark berbahaya, bisa tersisi. Ya, karena pertandingan terakhir mereka ketemu Australia. Prancis harus menang untuk bisa membooking 1 tiket lolos dengan 6 poin mereka aman. Ya, untuk bisa lolos bahkan sebagai juara grup D. Ini yang diincar oleh Didier Deschamps dan pasukannya. Karena mereka menganggap Denmark ini bisa menjadi kerikil tajam buat mereka. Memang Denmark tertahan lawan Tunisia, tapi melawan Prancis selalu Denmark ini bermain jauh lebih bagus. Ya sudah mengenal tipikal gaya bermain Prancis karena itu yang mereka kalahkan. 2 kali mereka kalahkan Prancis. Jadi mereka punya rasa percaya diri juga ketika bertemu dengan Prancis nantinya di pertandingan kedua.
dan mereka dituntut untuk menang, pasti mereka akan mengeluarkan semua kemampuan mereka. Karena kalau melihat dari tim ini ya, ini bagus Denmark ini. Selain Eriksen, mereka punya penjaga gawang Kasper Schmeichel, ya, yang juga pasti teman-teman tahu, membawa Leicester juara di 2016 di IPL, walaupun sekarang dia tergeser sudah ke Nice. Di belakang ada Simon Jair dari Milan, ada Anders Christensen yang sekarang bermain di Barcelona setelah dibuang Chelsea. Ya, kemudian di gelandang mereka punya Emil Højbjerg ya, dari Tottenham Hotspur. Ada Joachim Machler di Atalanta, di samping Eriksen sendiri yang ada di MU. Ada Thomas Delaney, ini tim pemain yang oke. Kasper Dolberg bagus, ada Olsen di depan. Jadi mumpung ya, ini tim yang mumpuni yang bisa menghambat juga laju bagi Prancis. Tapi posisi Prancis kan sedang bagus. Setelah mereka menang ini, ya pasti mereka juga rasa percaya diri ketemu dengan Denmark. Ini Piala Dunia, tentunya berbeda, atmosfernya sangat berbeda. Dan Prancis punya mental ini yang mendukung mereka untuk bisa dapat, menurut saya ya, dapat mengatasi Denmark dalam pertandingan selanjutnya. Selain mereka kan punya kedalaman skuad yang bagus juga. Jadi tidak perlu diragukan dengan Prancis ini, dan wajar mereka menjadi salah satu kandidat juara juga untuk mempertahankan gelar di Piala Dunia Qatar ini. Mereka akan coba untuk melakukan back to back yang selama ini sulit dilakukan oleh tim-tim juara dunia untuk kembali bersinar atau mempertahankan gelar. Terakhir itu Brasil ya. Bahkan satu-satunya tim yang mampu back to back. Setelah Brasil menjadi juara di tahun 58 ketika berlangsung di Swedia, Brasil mengulangi lagi dengan Pele. Saat itu yang tampil luar biasa, masih muda, dan Brasil mencetak kemenangan lagi atau menjadi juara di Chili tahun 62. Nah, setelah Brasil nggak ada lagi tim lain. Termasuk Brasil sendiri ingin mencoba itu untuk back to back, tidak mereka dapatkan. Setelah mereka juara lagi tahun 70, mereka tidak mampu melakukan di 74 karena Jerman menjadi juara. Ya, begitu dengan Jerman juga. Jerman tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah juara tahun 54, di 58 Brasil ambil. Setelah mereka juara 74, kemudian Argentina mengambil di 78. Jadi ini sulit ya dilakukan. Prancis pernah juara juga 98 dengan Didier Deschamps sekarang menjadi pelatih Prancis, ada Zinedine Zidane saat itu. Mereka menjadi juara setelah mengalahkan Brasil. Tapi 4 tahun kemudian bahkan mereka tersisih di fase grup. Dan 2002 menjadi milik Brasil. Nah, itulah terakhir kali Brasil menjadi juara. Setelah di sini ke sininya Brasil tidak mampu lagi menjadi juara. Bahkan wakil-wakil Amerika Latin tidak mampu berbuat banyak. Ya. Namun setiap juara dunia itu gagal mempertahankan gelar mereka. Di 2006 Italia menjadi juara, Italia gagal lagi 4 tahun kemudian, bahkan tersisih di fase grup. Juaranya Spanyol di Afrika Selatan, tapi Spanyol gagal lagi di 2014, terlempar juga di fase grup. Jadi ini berbahaya juga bagi tim-tim juara yang selalu kandas di fase grup. Tapi Prancis sekarang sudah memulai dengan baik. Mereka tidak mau lagi gagal, mengulangi lagi apa yang mereka dapatkan pada yang lalu ketika gagal di fase grup di Afrika Selatan. Jadi mereka ingin terus bisa konsisten, stabil, ya, untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Ketika mereka sudah mendapatkan satu kemenangan penting dan menang telak melawan Australia, pasti mereka tidak akan mau untuk terjungkal lagi, kalah lagi. Mereka harus bisa lolos. Dan kalau Perancis sudah ada di babak 16 besar, ini kan berbahaya. Mereka punya peluang untuk itu, untuk bisa menjadi pemenang, untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Brasil di 54 dan 58. Namun perjuangan ini memang harus dilalui di setiap fase dengan kerja keras. Karena lawan-lawan di 16 besar, di perempat final, 8 besar termasuk di semifinal itu semua sangat kuat pasti kalau sudah masuk di fase ini. Tim-tim yang punya mental juara juga bisa ada di sana. Ya, termasuk mereka yang pernah jadi juara. Ya, mau entah Brasil, Argentina, walaupun Argentina kalah lawan Arab Saudi, Argentina juga masih punya peluang. 2 pertandingan terakhir mereka bisa ngambil, mereka akan lolos. Karena kita harus ingat, ya, belum tentu tim kalah pertama itu kemudian tersisih. Ingat ya, ketika Spanyol menjadi juara di 2010 di Afrika Selatan, mereka kalah di pertandingan pertama ya, melawan Swiss saat itu. Tetapi setelah mereka kalah di situ, mereka keluar dari grup dan akhirnya menjadi juara. Jadi Argentina sekarang kalah melawan Arab, belum menutup kesempatan kalau Argentina bisa lolos. Ini berbahaya. Mereka bisa kembali dapat percaya diri di sini dan terus akan tampil konsisten. Jadi tim-tim yang melaju ke babak selanjutnya pasti tim-tim yang kuat. Ya, termasuk Jerman, termasuk Inggris. Ini kan tim-tim yang punya tradisi kuat di Piala Dunia sebagai penyandang gelar juara. Termasuk Spanyol juga. Jadi ada 7 tim yang sekarang
minus Italia yang tergabung di Qatar ini ya, sebagai tim mantan juara dunia. Jadi di mereka-mereka inilah saya pikir yang bisa mengambil gelar juara dunia itu, entah Brasil, entah Jerman, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris termasuk yang ada di sana, dan Uruguay. Jadi ada 7 tim ini. Kalau mau cari kuda hitam kan mungkin ada di Portugal, ada di Belanda, ya, dan juga ada di Belgia dari segi kedalaman skuad. Ya. Jadi ya kita kembali ke Prancis. Prancis punya peluang untuk back to back, dan kalau mereka sudah ada di final, saya rasa peluang itu terbuka sekali. Siapapun lawan mereka akan berusaha untuk bisa menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya. Ya. Dalam sejarah mereka, sejak mereka melakukan itu di markas mereka, di kandang mereka pada 98, dan di Rusia mereka bisa menjadi juara. Kita akan tunggu ya perjalanan Prancis selanjutnya. Dan bagi teman-teman, ya, saya ingatkan lagi, sebentar nanti ada pertandingan Jerman lawan Jepang. Saya sudah bilang kemarin, ada giveaway dari Astra Credit Companies, dari ACC. Jadi bagi Anda yang 5 pemenang berhasil menebak dengan benar, siapapun itu, Jerman menang atau hasil imbang atau Jepang menang, ada 5 jaket keren First City yang harganya mencapai 1 juta rupiah, itu akan diberikan buat Anda. 5. Jadi kalau pemenang yang tebak skor itu lebih dari 5, kita akan undi. Karena cuma 5. Namun ini akan terus, setiap pertandingan-pertandingan penting, kita akan membuat giveaway sampai pada final tanggal 18 Desember ya akan datang. Itu ada terus, akan naik ya. Dari 5 mungkin akan naik 10 pemenang untuk giveaway. Semua akan dapat jaket, akan dikirim langsung sampai ke alamat Anda. Pokoknya itu Anda gampang aja. Tebak aja, tulis di kolom komentar di YouTube ya, Bung Ropan, siapa yang Anda jagokan nantinya. Nanti terus, termasuk nantinya pertandingan Prancis melawan Denmark, kita akan bikin giveaway lagi. Jerman melawan Spanyol, nanti kita bikin giveaway lagi. Jadi banyak pertandingan-pertandingan yang bagus. Masuk ke babak per-8 final, perempat final, semifinal, ada 2 pertandingan semifinal, dan final. Bahkan bukan tidak mungkin dari 10 naik 15. Ya, untuk pemenang dapat jaket semua. Karena sebelumnya kan kita sudah berikan juga jaket First City dari ACC ini, dan tebal, bagus, harganya oke juga. Jadi Anda siap untuk tentunya ikut memprediksi pemenang antara Jerman melawan Jepang. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa teman-teman semua, channel ini tidak akan berkembang. Ya, jadi sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Ya, sekali lagi juga salam sehat. Salam buat keluarga semua di rumah. Oke?